Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat di pagi hari. Salam sehat jiwa bersama Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Saya Rukman Samsudin, sebagai Ketua Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Saat ini saya berada di Saung Cahaya Yayasan Rumah Pulih Jiwa, tempat pemberdayaan warga binaan kami. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, salam sehat jiwa dari Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Saya Rukman Samsudin sebagai pimpinan di Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini agenda kami Yayasan Rumah Pulih Jiwa akan membawa 42 klien untuk melakukan check up kontrol rutin ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi Bogor. Tentunya ini adalah satu kerjasama yang hebat, bermitra yang hebat antara kami Yayasan Rumah Pulih Jiwa dengan Rumah Sakit Jiwa Marzuki Mahdi Bogor. Ya, tapi itulah orang-orang yang luar biasa yang kami rawat saat ini. Untuk permasalahan orang dengan gangguan jiwa itu ada 3 permasalahan dalam kehidupan mereka. Satu adalah bermasalah dalam lingkungan. 2 adalah masalah dengan pasangan. Dan ketiga adalah masalah dengan penghasilan. Biasanya orang dengan gangguan jiwa itu kalau tidak menarik diri dari lingkungan masyarakat, mereka terkadang meresahkan, membuat gaduh, ngamuk-ngamuk, bahkan di sebagian sampai ada yang menjadi korban, entah itu keluarganya atau tetangganya. Maka di lingkungan tersebut itu, termasuk di lingkungan keluarga, ada rasa trauma yang mendalam, rasa ketakutan yang luar biasa, karena dulu mungkin bakar rumah dan sebagainya. Nah, lingkungan ini juga butuh kerjasama dengan pihak keluarga, dengan menerima mereka kembali dan diperlakukan sama seperti sebelum mereka sakit. Nah, itu adalah salah satu permasalahan mereka, orang dengan gangguan kejiwaan. Masalah yang kedua adalah masalah pasangan. Masalah pasangan ini juga menjadi permasalahan yang luar biasa, karena orang dengan gangguan jiwa dengan stigma jelek, mereka ini sulit untuk menemukan pasangan karena ada stigma itu. Biasanya kalau toh ada lawan jenis yang mau, terkadang keluarga yang menolak. Keluarga dari pasangan itu kadang menolak untuk diizinkan menikah karena ada stigma dulu dia pernah mengalami depresi atau mengalami gangguan jiwa, ngamuk-ngamuk atau telanjang dan sebagainya. Yang ketiga adalah masalah penghasilan. Bagi mereka ini untuk melamar pekerjaan kepada orang lain ternyata sulit juga diterima karena ada stigma itu. Mungkin kalau kita bosnya, kita tahu bahwa orang itu ada kabar pernah membakar rumah atau nusuk tetangga atau melempari rumah tetangga. Tentu kita sebagai bosnya berpikirnya itu 100 kali untuk menerima orang tersebut. Nah, ini butuh pemahaman. Kalau mereka ini tidak diobati, ya seperti itu. Tapi kalau mereka diobati,
dengan pengobatan yang tepat dan perlakuan yang tepat juga, maka mereka akan kembali normal seperti biasa. Nah, untuk Yayasan Rumah Pulih Jiwa ada 3 metode untuk pemulihan. Jadi yang pertama metodenya melalui medis. Jadi setiap pasien yang masuk kami konsulkan, kalau disarankan oleh dokter tersebut untuk dirawat maka kami rawatkan, dan setelah itu baru kami berikan pemahaman tentang kenapa sih mereka ini harus terus minum obat dan harus terus konsul ke dokter untuk pemahaman tentang penyakit. Karena di negara kita atau khususnya di wilayah kita ini identik dengan mistis gitu. Nah, mereka terkadang disebut kena guna-guna lah, atau kerasukan jin lah, atau juga ada yang menyebutnya karma. Ada juga dari mereka menyebutnya orang ini kena santet, atau juga seperti itulah kira-kira. Nah, padahal mereka ini adalah orang yang memiliki masalah di otak. Itu menurut para ahli dokter. Nanti dokter yang menjelaskan di sana, yang ahli ya, dokter psikiater. Yang kedua, pengobatan atau pemulihan di panti rehabilitas kami itu yaitu dengan metode sholawat. Apa dengan metode sholawat ini bisa menyembuhkan? Tidak, tapi memulihkan orang-orang yang kami rawat ini, karena biasanya sebelum dibawa ke yayasan kami, mereka di sana ada, di luar sana ada pengobatan dengan cara yang tidak tepat. Nah, seperti ada ritual dan sebagainya, itu juga mengakibatkan si orang yang sakit itu jadi terindikasi dengan energi yang negatif gitu. Maka sholawat ini untuk menghilangkan energi negatif yang ada dalam tubuh si pasien yang sebelumnya diobati dengan cara yang tidak tepat. Yang ketiga itu kami juga pemulihannya dibantu dengan hipnoterapi. Hipnoterapi ini juga dapat membantu orang dengan gangguan jiwa setelah masa tenang. Mereka ini dibantu di hipnoterapi, disugesti dengan hal-hal yang baik, dan dilupakan dengan hal-hal kejadian yang buruk sebelumnya, seperti trauma, seperti narkoba, seperti dan sebagainya. Itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Nah, untuk di yayasan kami itu juga terkadang ada sebagian hiburan, yaitu dengan cara dihipnotis untuk melatih kefokusan mereka. Biasanya orang dengan gangguan jiwa itu juga kurang fokus, atau banyak aktivitas yang tidak bisa dikendalikan dengan otaknya, perilakunya yang mungkin
ya juga tidak sesuai dengan otaknya dan sebagainya. Akhirnya beberapa orang dengan gangguan jiwa itu untuk melatih kefokusannya itu agak sulit. Oke, saudara-saudaraku yang berbahagia di sana, semoga Anda saat ini dan seterusnya, kapanpun Anda dimanapun, Yayasan Rumah Pulih Jiwa membutuhkan kepedulian dari berbagai kalangan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo datang ke Rumah Pulih Jiwa, bersilaturahmi, bantu mereka untuk sembuh dengan cara apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan garing na, ini eta